Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara yang saya muliakan, shaimin shaimat, pemirsa rahimakumullah. Edisi kajian kita pada kesempatan ini adalah edisi tentang zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Edisi zakat fitrah tidak bisa dilepaskan dengan ibadah puasa Ramadan. Maka satu kesatuan di saat kita bicara tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan, di situ ada kewajiban kita saat kita berpuasa dan setelah kita berpuasa adalah menunaikan zakat fitrah. Saudara rahimakumullah, minimal kajian kita pada kesempatan ini kita klasifikasi secara singkat menjadi 5 pembahasan pokok. Pertama adalah kenapa kita disyariatkan zakat fitrah maupun zakat mal. Yang pertama, bahwa hikmah pensyariatan zakat fitrah maupun zakat mal itu adalah pertama, bahwa zakat yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita semua adalah anna zakata, i'lam anna zakata min arkanil Islam, bahwa zakat itu adalah bagian dari rukun Islam. Waqad faradahallahu fis sanati tsaniyah minal hijrah. Zakat fitrah itu difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Lantas, apa sesungguhnya dibalik pensyariatan zakat fitrah maupun zakat mal itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak diantaranya hikmah-hikmah itu adalah pertama, al-hikmatu fi anna zakata tamna'ul bukhla, bahwa zakat itu esensinya adalah bisa mencegah jiwa sikap kebakhilan. Dengan adanya zakat akan melahirkan sikap kedermawanan, sikap filantropi, sikap charity, sikap mau berbagi. Itu diantara kenapa Allah SWT mensyariatkan zakat fitrah maupun zakat mal. Yang kedua, hikmatul adl fi ikhraj zakah. Allah SWT memberikan unsur keadilan di dalam mengeluarkan zakat itu. Untuk fakir miskin sudah jelas bagiannya, amil sudah jelas bagiannya, untuk memberikan tentang konsep keadilan, bahwa berzakat itu adalah mengajarkan tentang keadilan. Hikmah yang Allah ajarkan tentang penunaian zakat itu. Yang berikutnya adalah hikmatu anna ada az-zakati fiha syukrullah, bahwa di saat kita menunaikan zakat itu ada jiwa syukur kita kepada Allah SWT. Ada syukrullah, ada syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah syariatkan zakat fitrah. Yang berikutnya hikmatu anna ada az-zakati, bahwa hikmah menunaikan zakat itu dalilun ala rahmatil qalb, menunjukkan orang itu memiliki empati sosial yang baik, menunjukkan dia memiliki empati yang tinggi, rahmatil qalb, dia memiliki empati, kasih sayang yang tinggi kepada orang lain. Itu hikmah difardukan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hikmah anna ada az-zakati, bahwa menunaikan zakat itu yudimun ni'mata, menunaikan zakat itu bisa memperpanjang, membuat kontinuitas nikmat Allah SWT, memperpanjang, melanjutkan terus menerus di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Itu hikmah menunaikan zakat itu. Kemudian berikutnya hikmatu anna ada az-zakati tujibul amna fil bilad. Saudara yang saya muliakan, hikmah, fadilah, kemuliaan zakat itu
bisa menyebabkan negeri itu aman sentosa. Aman dari kefakiran, aman dari kemiskinan, aman dari bencana, aman dari malapetaka. Disebabkan karena zakat itu menghilangkan, bisa mengangkat bala. Ya, az-zakatu ya, tadfa'ul bala. Zakat itu bisa mengangkat ya, bala, malapetaka. Maka orang yang menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, ya, tujibul amna fil bilad, menyebabkan ya, memberikan akses keamanan, keharmonisan di suatu negeri, suatu bangsa. Saudara rahimakumullah, itu di antara hikmah zakat fitrah yang Allah wajibkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentang zakat fitrah itu apa sesungguhnya? Esensi zakat fitrah. Zakatul fitrah ay zakatul khilqah. Zakat fitrah itu adalah zakat tentang asal kejadian manusia. Itu sebabnya ya, zakat fitrah itu dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang bernyawa. Mau kecil, mau tua, mau besar, mau remaja. Selama dia bernyawa dan hidup, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah zakatul khilqah. Dan zakat ya tentang hari ya penciptaan, asal usul daripada manusia itu sendiri. Maka Allah SWT mensyariatkan zakat fitrah itu sendiri. Zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim yang Allah keluarkan ya, keputusan itu kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Tentu mengandung hikmah, fadilah, kemuliaan yang luar biasa. Maka zakatul fitrah zakatul khilqah, maka wajib bagi umat muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan? Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada minimal 3 klasifikasi hukum di dalam ya mengeluarkan zakat fitrah itu. Pertama, boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dari tanggal 1 Ramadan sampai pada malam terakhir atau sampai ya terakhir sebelum takbiratul ihram imam tanggal 1 Syawal. Di situ boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Atau penjelasannya lebih ringkas, dari tanggal 1 sampai malam ke-29 atau 30 Ramadan, di situ boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kapan saja, mau siang mau malam mengeluarkan zakat fitrah itu boleh. Sunnah mengeluarkan zakat fitrah itu pada malam Idul Fitri. Pada malam Idul Fitri. Di situ sunnah mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena untuk menjadi sangu supaya Idul Fitri, Idul Farah, ya, hari berbahagianya kaum muslimin muslimat yang miskin, yang pokara, yang terlantar, sehingga pada malamnya dan besok hari paginya mereka berbahagia, bisa ada yang dia makan. Di situ sunnahnya mengeluarkan zakat fitrah. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Kapan wajibnya? Sebelum ya imam takbiratul ihram. Di situ halatal wujub. Berarti pagi hari ya sebelum imam takbiratul ihram untuk sholat Idul Fitri, di situ batas wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Jika mengeluarkan zakat fitrah setelah imam takbiratul ihram, berarti bukan zakat fitrah. Itu sudah dihitung sedekah. Saudara rahimakumullah. Kapan ya orang itu wajib mengeluarkan zakat? Tadi waktunya. Apabila berjumpa dengan 2 waktu. 2 waktu Syawal, waktu Ramadan dan waktu Syawal. Apabila seseorang meninggal dunia saat Ramadan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena belum berjumpa dengan tanggal 1 Syawal. Atau ada orang yang meninggal dunia tanggal 1 Syawal atau pada malam Syawal, ya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah karena tidak berjumpa dengan Ramadan. Baru wajib zakat fitrah apabila berjumpa dengan 2 waktu. Waktu
Ramadan dan waktu Syawal. Di situ wajib ya, orang mengeluarkan zakatnya. Bagaimana sekiranya orang sudah mengeluarkan zakat, kemudian dia meninggal dunia sebelum Syawal, maka terhitung sedekah karena belum masuk dalam kategori halatal wujub saat wajib. Saudara rahimakumullah, zakat fitrah sering menjadi perdebatan di kalangan ya, kita umat muslim muslimat. Ini tema yang kajian yang ketiga tentang zakat fitrah itu dalam bentuk apa. Zakat fitrah dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah dalam bentuk qutu baladihi, makanan pokok. Makanan pokok. Berarti beras, gandum, dan sejenisnya menjadi benda yang dikeluarkan dalam bentuk zakat fitrah berupa beras. Kemudian apakah boleh ya, mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Di sini perkhilafan ulama tentang itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa zakat fitrah itu adalah menggunakan beras, tidak menggunakan uang. Maka jika diuangkan dalam mazhab-mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan ya, pakai uang dengan seharga zakat fitrah itu. Ukuran zakat fitrah ini ya, adalah sudah ditentukan ukuran kadarnya. Ya, dalam hitungan ya, kita dalam mazhab Imam Syafi'i adalah 2,5 kilogram. Itu ukuran ya, sok ya, 1 sok, 2 sok ya, kena 4 mud ya. Zakat itu 4 mud ya, 1 mud itu ya, 4 mud itu bisa dihitung menjadi 1 sok. 1 sok itu ukurannya adalah 2,5 atau 2,6 kilogram. Di situ ukuran beras yang dikeluarkan. Jika diuangkan yang 2,5 atau 2,6 kilogram itu dengan seharga ya, standar beras ya, standar beras yang berkualitas baik. Di situ. Maka supaya aman dari perkhilafan ulama, lebih baik dilebihkan di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Boleh 3 kilo, boleh 4 kilo, boleh ya seterusnya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu untuk ya kebahagiaan kita sebagai penyuci dari ya harta benda kita dari noda dan dosa. Saudara yang saya muliakan, zakat fitrah yang Allah SWT wajibkan kepada kita semua adalah ya, untuk kewajiban dilaksanakan oleh kita sekalian. Lantas zakat fitrah itu kita berikan kepada siapa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah SWT tentang asnaf as-samaniyah, golongan yang 8. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayat. Menggambarkan bahwa sedekah di situ adalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kepada siapa didistribusikan zakat fitrah itu? Fakir miskin. Mana kategori orang fakir miskin yang memang tidak bisa cukup untuk makan sehari, penghasilannya lemah, rendah, ya jelas tidak memiliki sandang pangan yang cukup, jelas miskin. Kategori miskin ada dalam ya ketetapan pemerintah, sehingga ada ya namanya bantuan miskin, raskin, beras untuk orang miskin. Sudah ada ukurannya, standarisasi siapa yang disebut dengan miskin. Fakir apalagi. Nah, di situ distribusi zakat fitrah kepada dua golongan yang paling membutuhkan itu adalah fakir miskin. Dahulukan mereka dulu, karena Allah mendahulukan sebutannya untuk diberikan zakat itu kepada fakir miskin. Kalau udah fakir miskin sudah merata, ya dibagi, baru ke yang lain. Ya. Sering ada pertanyaan, apakah boleh zakat fitrah itu dikumpulkan di madrasah atau di masjid? Di sini perkhilafan ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena masjid bukan termasuk di antara asnaf as-samaniyah, tidak termasuk dalam golongan yang 9. Atau madrasah juga begitu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i juga ya,
Ada pendapat yang mengatakan boleh. Bahkan mazhab Maliki juga ada yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat, dikumpulkan di masjid atas nama fisabilillah, maka boleh mengumpulkan, menyerahkan zakat ke masjid atau ke madrasah. Kemudian nanti hasil zakat fitrah itu untuk kemakmuran, untuk kemaslahatan umat, dan itu dibolehkan. Dan itu fa'al Maulana Syekh. Dan Maulana Syekh selama hayat beliau menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ke madrasah dikumpulkan dari santriwan santriwati untuk pengembangan madrasah dan sejenisnya. Itu tentang distribusi zakat fitrah. Apakah boleh zakat fitrah itu diberikan kepada anak? Tidak boleh, karena masih dalam tanggungan bi zimmatil walid. Kalau anak berzakat kepada ayahnya juga tidak boleh, karena memang sudah tanggung jawabnya untuk memelihara, menjaga, memberikan nafkah kepada orang tuanya, atau begitu sebaliknya. Zakat fitrah itu tentu didistribusikan di kalangan fakir miskin dan seterusnya. Sering ada pertanyaan, bagaimana kalau zakat fitrah itu apakah hanya dikeluarkan di mana tempat kita hari raya? Sering terjadi perdebatan di situ. Di mana kita tinggal, di situ kita berzakat, dan di situ kita sholat Idul Fitri. Itu sering terjadi di masyarakat pertanyaan itu. Boleh saja Anda berzakat kemana-mana, meskipun Anda sholat Idul Fitri di mana saja boleh. Tapi al-afdalu fal afdal, yang paling afdal adalah engkau berzakat fitrah di sekitar fakir miskin yang ada di kalangan lingkungan Anda. Kemudian Anda sholat Idul Fitri di masjid Anda, di sekitar lingkungan Anda. Itu lebih afdal wa aula. Saudara-saudara rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah untuk terus memperkuat semangat optimisme kita untuk berzakah, berinfak, bersedekah di dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalia-amalia Ramadan kita, zakat fitrah kita, zakat mal kita yang kita keluarkan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Dan hanya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.